Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Widian Firmansyah dengan NIM 1010425000002 dari kelas TF 4902 S1 Teknik Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang diberikan dalam materi latihan larutan dan gas. Nah, kita langsung aja ke pembahasan soal. Yang pertama itu ada soal larutan HCl dicampur dengan BaSO4 jika massa HCl 36,5 gram dan dilarutkan ke dalam 100 mili air dan massa BaSO4 174,75 gram dilarutkan ke dalam 200 ml air. Tentukan reaksi kimia, reaktan pembatas, massa produk yang dihasilkan, reaksi ionik bersih, spektator ion, jumlah air yang harus ditambahkan ke dalam BaSO4 agar konsentrasi berubah menjadi 1/2 konsentrasi semula, dan yang terakhir itu volume NaOH 5 molar yang harus ditambahkan untuk menetralisir HCl. Langsung aja ke yang poin pertama, yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia. Nah, kita tadi tahu kalau misalkan si HCl itu dicampur dengan si BaSO4, berarti HCl ditambah BaSO4 menghasilkan apa ya? Nah, kita tahu kation sama anion, berarti si H itu H+, Cl itu kan Cl-, terus si Ba itu Ba2+, SO4 itu 2-. Nah, kan ini berpasangan plus minus, enggak pernah kayak misalkan HBA kan plus sama plus, jadi nggak bisa. Kalau misalkan mau bisa itu harus plus sama minus karena saling tarik menarik. Kalau misalkan plus sama plus saling tolak menolak nantinya. Jadi karena si muatannya H sama Cl itu satu, berarti ditulisnya HCl, nggak ada kayak H2Cl atau HCl2 gitu, karena muatannya sama. BaSO4 juga sama, muatannya itu ada 2, jadi BaSO4 aja ditulisnya. Karena ini sekarang harus menghasilkan produknya apa, berarti kita lihat yang minus sama plus itu kan berarti pasangannya itu H sama SO4, Cl sama Ba. Berarti kita tulis BaCl. Nah, karena kan si Ba-nya itu 2 plus, berarti si Cl-nya juga harus 2. Kita tambah 2 lah, karena si Cl itu muatannya cuma 1. Berarti kita butuh 2 Cl buat si Ba 2 plus. Ditambah. Terus ada HSO4. Kita tulis HSO4. Nah, berarti kalau misalkan HSO4, karena kan si H muatannya 1, SO4 2, berarti harusnya H2SO4. Berarti ini tuh harusnya H2SO4. Nah, habis reaksi kimianya udah ditulis gini, kita akan menyetarakan H di reaktan itu kan 1, sedangkan di produk 2, berarti kita tambahkan 2H Cl. Nah, ini kan Cl udah 2, di kanan udah 2, BaSO4 juga udah sama. Berarti reaksi kimianya itu adalah 2HCl ditambah BaSO4 menghasilkan BaCl2 ditambah H2SO4. Lanjut, kita akan yang B. Yang B itu reaktan pembatas. Reaktan pembatas. Nah, kita tulis dulu yang tadi reaksi kimianya itu kan 2HCl ditambah BaSO4 menghasilkan BaCl2 ditambah H2SO4. Oke. Ini reaksi kimianya. Tadi diketahui bahwa si HCl ini, massa si HCl itu adalah 36, benar, di sini aja. Massa si HCl sama dengan
36,5 gram. Dan si massa BaSO4 itu ada 174,75 gram. 75 gram. Terus kita akan bentar. Kita kalau misalkan diketahuinya dalam gram massa, berarti kita nyari si mol HCl sama mol BaSO4 dulu. Dengan rumus mol itu sama dengan M per ml. Kita cari satu-satu. Mol si HCl itu sama aja kayak 36,5 dibagi 1 ditambah 35,5. Karena si ARH itu 1, ARCl itu 35,5, berarti ini itu sama aja kayak 36,5 dibagi 36,5, berarti 1 mol. Lanjut, si mol BaSO4 sama aja kayak 174,75 dibagi dengan si BA-nya itu kan 137,33, terus si S-nya itu kan 32,06 ya. 32,06 dan si O itu 16 kali 4. 16 dikali 4 sama aja kayak 0,0,7487. Terus berarti ini tuh dalam mol ya. Kita bisa sederhanakan 0,75 mol. Nah, berarti si HCl itu kan 1 mol. Terus si BaS4 itu 0,75 mol. Nah, ini itu MbAS4. MbASO4 sama dengan 174,75 gram. Nah, kita lihat reaksi pembatas. Kalau misalkan reaksi pembatas itu, berarti si mol HCl itu kan kalau misalkan, ini kita lihat koefisiennya. 2 HCl itu kan 1 mol, membutuhkan 1 mol. Nah, karena kita coba kita lihat 1 HCl itu berapa mol yang dibutuhkan. Berarti kalau misalkan mencari 1 HCl, kita tinggal 1 mol dibagi 2. Dibagi si koefisiennya. Berarti 1 mol dibagi 2 sama dengan 0,5 mol. Berarti 1 HCl itu di mana ya? Di 1 HCl 1 HCl sama dengan 0,5 mol. Nah, 1 HCl itu kan 0,5 mol. Berarti kita lihat reaksi pembatasnya. BaSO4 itu kan koefisiennya cuma 1, 0,75 mol. Jadi, kita reaksi pembatas itu, reaktan pembatas itu kayak kita mencari si nilai molnya yang paling sedikit, biar nantinya itu habis. Jadi, yang paling sedikit 0,5 mol sama 0,75 mol itu kan 0,5 mol ya. Berarti, si reaktan pembatasnya itu, kesimpulannya itu si HCl. HCl adalah reaktan pembatas. HCl. Reaktan pembatas. Nah, HCl adalah reaktan pembatasnya. Karena kita bisa pakai yang mula-mula, reaksi, sisa. Jadi kayak kalau misalkan si 1 mol ini 2 HCl, berarti
karena si HCl-nya itu 1 itu 0,5 mol, kalau misalkan reaksinya itu berarti 0,5 mol ini dikali dengan si koefisiennya, karena kan si 0,5 mol itu reaktan pembatas, berarti kita pakainya itu dari reaktan sampai produk itu 0,5 mol. 0,5 mol dikali 2 itu kan 1 mol. 1 mol. Kalau misalkan si BaSO4 butuh berapa HCl. Nah, BaSO4 itu kan kita lihat aja koefisiennya, BaSO4 itu kan 1. Berarti butuh 0,5 mol juga. Karena kalau misalkan BaSO4-nya 2, baru 0,5 dikali 2, jadi 1. Berarti ini 0,5 mol. Nanti si HCl-nya habis, terus si BaSO4-nya itu bersisa 0,25 mol. Itu. Terus selanjutnya itu kita ada C. Yang mana C itu massa produk yang dihasilkan. Massa produk yang dihasilkan. Kita tulis lagi reaksi kimianya ditambah BaSO4 menghasilkan si BaCl2 ditambah dengan si H2SO4. Nah, kan kita tahu tadi HCl itu 1 mol, terus ini 0,75 mol, reaktan pembatasnya itu HCl, reaktan pembatas sama dengan HCl, 1 HCl itu 0,5 mol. Nah, karena kita akan samakan aja si koefisiennya, maksudnya kayak kan si produk itu BaCl2 sama H2SO4 dengan koefisiennya itu 1 semua. Berarti karena si reaktan pembatasnya itu HCl dan 1 HCl itu 0,5 mol, BaCl2 sama H2SO4 juga berarti 0,5 mol karena koefisiennya cuma 1. Kalau misalkan koefisiennya 2 berarti 1 mol karena 0,5 dikali 2. Kalau misalkan 3 berarti 0,5 dikali 3 itu 0,5 mol. Terus kalau misalkan kita cari massa, massa itu kan rumusnya itu massa sama dengan N kali si MR. Yang pertama itu massa si BaCl2 sama dengan 0,5 dikali dengan 137 ditambah 35,45 kali 2 ini kali 2 karena Cl2 sama aja 208,233 gram. Nah, ini 3 ya. Terus si MH2SO4 itu sama aja 0,5 dikali dengan 1 kali 2 ditambah 32,06 ditambah 16 dikali 4 sama dengan 49,03 gram. Nah, massa produk yang dihasilkan itu berarti massa si BaCl2 sama massa si H2S4. Massa BaCl2 kita mendapatkan 208,23 gram. Kalau si massa H2SO4 itu berarti 49,03 gram. Kalau misalkan di jumlah, misalkan si
BaCl2 ditambah MH2SO4 menghasilkan nantinya itu kayak 257,26 gram. Nah, kalau misalkan kita dijumlahkan si massa BaCl2 sama H2S4, menghasilkan 257,26 gram. Sedangkan kalau misalkan satu-satu, kayak BaCl2 itu 208,23 gram dan H2SO4 itu cuma 49,03 gram. Lanjut, kita yang D. Yang D itu reaksi ionik. Reaksi ionik. Kita tulis dulu reaksi kimianya. Reaksi kimia 2HCl ditambah BaSO4 menghasilkan BaCl2 ditambah H2SO4. Nah, berarti kalau misalkan reaksi ioniknya, reaksi ionik itu berarti 2H plus ditambah 2Cl min ditambah Ba2 plus ditambah SO4 2 min menghasilkan BaCl2. BaCl2 itu mengendap, terus 2H plus ditambah SO4 2 min. Nah, ini adalah reaksi ioniknya. Lanjut, kita ada E. Yang E itu reaksi ionik bersih. Reaksi ionik bersih itu yang tadi kita sudah diuraikan. Ionik bersih. Ionik bersih itu berarti yang BaCl2 ya, yang mengendap. Berarti Ba2 plus ditambah 2Cl min menghasilkan BaCl2. Ini adalah reaksi ionik bersih. Lanjut, kita ada F, spektator ion. Spektator ion itu tadi ada H dan SO4. Atau kita bisa ditulis 2H plus dan SO4 2 min. Ini spektator ion. Lanjut, ini itu jumlah air ya. Jumlah air yang ditambahkan BaSO4 agar konsentrasi berubah menjadi 1/2 konsentrasi semula. Konsentrasi semula. Nah, kita kan awal dulu. Kita lihat si konsentrasi si awalnya. Yang mana konsentrasi itu kan rumusnya itu M. Karena di sini BaSO4 berarti MBaSO4 sama aja mol si BaSO4 per volume si BaSO4. Tadi diketahui bahwa si BaSO4 itu dilarutkan dalam 200 ml air. Di BaSO4
SO4 sama dengan 200 ml. Sama aja kayak karena volume itu harus dalam satuan liter, berarti 0,2 liter. Kan tadi mol BAS4 kita udah cari 0,75 per 0,2. Sama aja kayak 3,75 molar. Lanjut kita kayak kan di sini jumlah air yang ditambahkan BaO4 agar konsentrasi berubah menjadi setengah konsentrasi semula. Berarti si awalnya itu dibagi dengan 2, 3,75 dibagi 2. Berarti ini yang 1/2-nya. Ini berarti M aksen BaSO4 sama aja 3,75 dibagi dengan 2 sama aja kayak 1,875 molar. Nah, karena si awalnya itu 3,75 dan kalau misalkan kita menjadi setengah kondensasi semula itu 1,875, berarti kita sekarang mencari volume si akhirnya. Kalau misalkan volume si akhir, kita carinya itu volume akhir ya. Kita volume akhir sekarang. Volume akhir. Volume akhir itu volume aksen ya. Sama dengan berarti karena tadi M sama dengan N per P. Kalau misalkan kita nyari P sama dengan N per M. Yang mana 0,75 dibagi tadi si M-nya itu M aksen 1,875 sama dengan 0,4 liter. Nah, hal yang harus ditambahkan itu berarti kita P air sama dengan P aksen kurangi dengan P sama dengan 0,4 dikurangi 0,2 sama aja 0,2 liter. Nah, berarti volume jumlah air yang ditambahkan BaS4 agar konsentrasi berubah menjadi setengah konsentrasi semula adalah 0,2 liter. 0,2 liter ya. Kita lanjut sekarang H itu kita nyari volume NaOH NaOH 5 molar yang harus ditambah bahkan untuk menetralisir HCl. Nah, kita tahu rumusnya. Kalau misalkan NaOH sama HCl ditambah, berarti kita tulis dulu rumus kimianya. Coba HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O menghasilkan si air ya. Nah, dari reaksi tersebut dapat kita lihat dalam 1 mol si HCl itu akan bereaksi dengan 1 mol si NaOH. Karena koefisiensi HCl 1, NaOH juga 1. Terus ini juga udah setara. Jadi kita tinggal lihat aja kalau misalkan si volume NaOH itu 5 molar, berarti ini kan 5 molar ya. Berarti otomatis si HCl juga 5 molar. Kita tinggal ditulis aja volume si NaOH sama dengan
si mol NaOH itu kan 1 mol. Nih, ditambahkan untuk menetralisir si HCl. HCl itu kan 1 mol ya. 1 mol. NaOH juga otomatis 1 mol karena perbandingan. Berarti N per M sama aja kayak 1 per 5 sama aja 0,2 liter deh. Berarti volume NaOH 5 molar yang harus ditambahkan untuk menetralisir si HCl adalah 0,2 liter. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Nomor 2 itu ada CH4 bereaksi dengan O2. Nah, tentukan dari poin A sampai poin E itu kita jawab. Nah, sekarang kita A. A itu kan disuruhnya itu reaksi kimia ya tadi. Reaksi kimia. Reaksi kimia itu kan tadi diketahui CH4 bereaksi dengan O2. Berarti CH4 ditambah O2 menghasilkan kayak tadi berarti menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita setarain lah. Di sini C kan kanan sama kiri reaktan sama produk udah sama 1. Nah, H di sini 4. Kalau misalkan di produk itu adanya cuma 2, berarti kita pakailah 2H2O. Nah, kan udah 4 ya, hanya 2 kali 2 4. Nah, O-nya di si reaktan itu ada 2, sedangkan di produk itu ada di sini 2, di sini ada 2, berarti ada 4, berarti di sini harus dikali 2. Berarti si reaksi kimianya karena udah setara segini, berarti CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, ini adalah reaksi kimianya. Lanjut, kita disuruh mencari berapa O2 yang diperlukan untuk membakar habis 32 gram CH4. Kita tulis dulu tadi reaksi kimia itu kan CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. 2H2O ya. Nah, jumlah mol si CH4, kita cari si mol CH4. Mol CH4 itu kan mol sama dengan M per mR. Yang mana mol CH4? CH4 sama aja kayak 32 dibagi CH4 itu kan C itu 12 AR-nya ditambah 1 kali 4 dari si AR H sama aja 2 mol. Karena 12 ditambah 4 itu 16, 32 dibagi 16 itu 2. Di sini itu 2 mol. Berapa O2 yang diperlukan untuk membakar habis 32 gram CH4? Oke, kita akan cari koefisiensi CH4 itu kan 1. Koefisiensi O2 itu kan 2. Berarti kalau misalkan buat perbandingan, berarti CH4 itu 2 mol, si O2 itu karena koefisiennya 2, berarti 2 dikali 2. Berarti ini 4 mol. Ini 4 mol. Karena gini, si NO2 sama aja kayak 2 dikali si bukan N, si 2 mol. Si 2 mol. Karena kita pakainya perbandingan. Kalau misalkan 1 CH4 membutuhkan 2 mol, berarti O2 itu membutuhkan 2, koefisiennya 2, berarti 2 kali 2, 4. Berarti ini 4 mol. Terus masanya itu, kita akan mencari berapa O2 yang diperlukan. Berarti massa, bentar.
massa si O2 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 massa O2 sama aja kayak N dikali MR, sama dengan N-nya itu 4 dikali 16 kali 2 sama dengan 128 gram. Berarti O2 yang diperlukan untuk membakar habis 32 gram CH4 itu adalah 128 gram. Lanjutnya kita akan ke C. C itu dalam keadaan STP. Hitung volume masing-masing gas yang ada pada reaksi. Oke, kita akan mencari si volume masing-masing gas yang ada pada reaksi. Kita tulis dulu tadi reaksinya itu kan CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Yang mana tadi si mol CH4 itu kan 2 mol. Ini buat satu koefisien berarti 1. Ini tuh kayak 2 dibagi 1 dikali 1. Karena 1 mol. Karena 2 mol ini 4 mol. Berarti CO2 sama 2H2O itu sama. CO2 itu 2 mol. Kalau misalkan H2O itu berarti 4 mol. Karena si ininya itu 2 berarti 4 mol. Nah, lanjut kita akan volume masing-masing gas. Volume masing-masing gas berarti si CH4 dulu. PSTP itu kan rumusnya itu ini nih. PSTP sama dengan N dikali 22,4. Berarti CH4 sama dengan 2 dikali 22,4 sama aja kayak 44,8 liter. Lanjut PO2 sama aja 4 kali 22,4 sama aja 89,6 liter. Lanjut ada PCO2 sama dengan 2 dikali 22,4 sama dengan 44,8 liter. Terus lanjut yang terakhir itu ada PH2O sama dengan 4 dikali 22,4 sama aja 89,6 liter. Berarti volume masing-masing gas yang ada pada reaksi itu, volume CH4 itu ada 44,8 liter, volume O2 89,6 liter, volume CO2 44,8 liter, dan volume H2O adalah 89,6 liter. Nah, lanjut yang D. Yang D itu kan pertanyaannya itu dengan menggunakan konsep gas ideal, hitung volume masing-masing gas yang ada pada reaksi tersebut. Jika reaksi terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, kita tahu di sini kan ditanyainnya tuh volume. Ini volume. Terus kita suhunya itu kan 25 derajat ya. Kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi 25 ditambah 273 berarti 298 Kelvin. Dengan tekanannya itu 1 atmosfer, P1 atm. Nah, kan gas ideal ya. Berarti rumusnya itu Pp nRT. Yang mana yang kita kalau misalkan kita mencari P sama dengan N dikali R itu tetapan 0,082 terus dikali
198 dari si T-nya suhunya Kelvin per 1 atmosfer sama dengan N dikali 24,436 liter. Nah, masing-masing gas itu ini ada CH4, O2, CO2, dan H2O. Kita CH4 dulu. CH4 itu kan molnya itu 2. Berarti 2 dikali 24,436 sama dengan 48,872 liter. Kalau misalkan O2 itu kan molnya itu 4. Berarti 4 kali 24,436 sama dengan 97,744 liter. Nah, si CO2 itu sama kayak si CH4 karena molnya itu 2 dan si H2O itu sama kayak si O2. Nanti hasilnya itu 97,744 liter. Lanjut ini tuh itu yang terakhir ya. Jika semua gas ditampung dalam satu wadah dengan tekanan total 2 atm, berarti si P totalnya itu P total sama dengan 2 atm. Berapa tekanan parsial masing-masing si gas? Nah, tekanan yang parsial itu dapat dirumuskan dengan Px sama dengan Nx per N total dikali P total. Jumlah mol totalnya itu N totalnya N total sama dengan NCH4 ditambah NO2 sama dengan 2 ditambah 4 dengan 6 mol. Kita lanjutlah tekanan parsialnya. Gimana ya? Kita slide baru aja. Nah, tekanan si parsial dari si CH4. Tekanan parsial CH4. PCH4 sama dengan 2 per 6 dikali 2 ATM sama dengan 1 per 3 dikali 2 sama dengan 2 per 3 ATM. Terus tekanan parsial O2. PO2 sama dengan 4 per 6 dikali 2 ATM sama dengan 2 per 3 kali 2 ATM sama dengan 4 per 3 ATM. Ini itu 24. Nah, berarti jika semua gas ditampung dalam satu wadah dengan tekanan total 2 atm, berapa tekanan parsial masing-masing gas? Berarti tekanan parsial CH4 itu 2 per 3 atm, dan tekanan si parsial O2 itu 4 per 3 atm. Nah, kayaknya sudah selesai penjelasan saya hari ini. Saya juga akan menyantumkan link Google Drive buat si penjelasan-penjelasan tadi yang saya sudah ditulis, biar kalian kalau misalkan mau lihat penjelasan-penjelasannya lebih lanjut di Google Drive saya, tinggal dilihat saja di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.